Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Sore dan Ah, malam. kayak lagu ya, men. Yuk, Kita bener ya. di channel Bre Story, yang udah lama nggak ngisi channel YouTube, nggak ada kontennya. Hari ini kita coba bikin konten yang mungkin nggak biasa ya, karena ada gua, Rai, di sini, sama Bri, kita berdua. Kita mau ngapain, men? Men, kita mau ngapain? Malah sibuk sih dianya. Benerin lampu. Bukan pindahin HP men. Oh, Sinyal soalnya. Lanjut. ya, kita mau ngapain hari ini? Kita ngapain? Kenapa kita harus berdua gitu loh? Kita mau Eh, ngapain nih? Ya kita udah tahu sih, cuma kan pura-pura nggak tahu biar ada dialog. biar ada dialog aja ya. Jadi kan ceritanya setelah dilihat-lihat gitu ya, banyak masuk DM yang bilang apa? eh oh, Mas Bri, boleh nggak ceritanya dipakai? Boleh nggak ceritanya dipakai buat YouTube biasanya men? Kalau Ya. nggak YouTube ya podcast gitu kan. Mm-mm. Banyak yang nanya gitu. eh Minta izin sih, bagus gitu kan ya. Mm. Mas Bri, Om Bri, boleh nggak sih ceritanya dipakai untuk bikin YouTube ya? Gak apa-apa sih, Ya. selama menyebutkan kalau cerita ini yang punyanya Bri Story di deskripsi dan judul dan dalam videonya juga ya nggak masalah kan ya. Ya. Betul. Jadi Nah, kenapa? karena kayaknya udah banyak yang pakai cerita kita, main cerita Bri Mm-mm. Story ini. Jadi kayaknya ide yang bagus kalau kita reaction aja ya beberapa beberapa videonya gitu. Reaction santai aja maksudnya. Iya. Apa? Reaction santai aja. Bukan roasting ya, kita reaction aja ya. Bukan roasting. Bukan roasting sama sekali, bukan. Ya, jadi teman-teman kan banyak tuh yang minta izin beberapa ceritanya Bri Story itu dibawain gitu kan. Dan kita biasanya dari Bri sendiri nggak pernah melarang gitu kan ya. Ketentuannya juga sederhana, cuma mention di videonya sama di deskripsinya bahwa ceritanya memang diambil dari Bri Story. Ini etika lah ya, etika sesama konten kreator gitu kan. Teman-teman juga nggak mau kan kalau misalnya ada yang ngambil karyanya dijiplakin dengan begitu aja gitu kan. Cuma itu aja kok gitu kan. Dan karena udah banyak, kemarin berdua kita ada ide, kami ada ide bahwa gimana kalau kita liatin yuk konten-konten yang udah dijalanin gitu kan, yang udah dibikinin gitu kan. Dan ini kita lihat nanti dari sisinya Bri sebagai pemilik ceritanya langsung ya, gimana pendapatnya ya. Jadi bukan berarti karyanya jelek, nggak. Kita bahkan mungkin ambil yang bagus-bagus ya men ya. Halo, kedengeran men? Kedengeran. Ya, bukan berarti karyanya jelek, nggak. Kita juga nggak ngejudging bahwa ini jelek Kedengeran. atau enggak videonya. Tapi ini bagaimana dari reaksi dari si pemilik ceritanya, si penulisnya terhadap karyanya yang udah ada di YouTube. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, uh, kita akan bikin yang lucu nih. Sekali lagi ini bukan roasting ya. Bentar, Yang lucu. share computer sound. Oke, jadi yang kami lakuin metodenya, metode. Jadi caranya adalah kita ambil satu ini aja ya biar gampang ya men ya. Ambil satu judul ya, yang udah banyak yang minta juga, Rumah Hantu di Perkebunan Karet ya. Ya. Ya, ya ini udah gue coba cari nih di YouTube dan ketika kita ketik Rumah Hantu di Perkebunan Karet tuh banyak banget nih gitu kan. Yang bikin. Kelihatan men screen-nya men? Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Aman. Nah, oke, kita mulai dari yang paling atas kali ya. Kelihatan aman. Kayaknya Bintaro nge-lag banget nih. Ngelek parah, hujan gede ini lagi hujan gede banget. Hujan deras. Oh iya, hujan deras. Hujan lebat.
Ya, kita mulai dari yang paling atas ya. Ini dari channel Bris Berita Mistis ya. Nanti kita mention juga deh itu kan. Wow, ini bahkan Mirip namanya, men. betul. Namanya hampir mirip. Bri juga ada Bri-nya. Terus ini malah lebih keren gitu kan. Karena dia udah punya 148.000 views untuk Rumah Perkembang Karet full versionnya dan diupload 8 bulan yang lalu. Kita langsung ya cobain deh lihat ya. Asik nih intronya, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor-horornya dapat Berita ya. Mistis. Di video kali ini ada suatu cerita yang berawal dari kolom komentar Kak Nita yang request rumah di perkebunan karet. Maka Mimin cari-cari cerita, Wah. didapatlah dari tulisan di kumparan. Dan kita sudah izin ke penulis asli Bri Story. Cerita ini berupa sepenggal cerita dari buku Kak Bri dengan judul Kadang-kadang yang lupa sama. sebenarnya. Teman-teman juga bisa Jadi pause dulu nggak? Kenapa, men? Ya kadang-kadang kita lupa gitu. Ini udah apa? Udah minta izin atau belum gitu ya. Ya kalau tapi bener soalnya bukan apa-apa ya. Yang minta izin udah banyak gitu, udah banyak Iya. banget gitu ya. Cuma jadi kita lupa kadang-kadang lewat Instagram, lewat YouTube atau lewat Twitter gitu kan DM-nya nggak tahu juga. Tapi Iya. yang pasti udah menyebutkan nama aman lah ya. Ya, kita sangat menghargai banget ya seperti ini ya. Bukan masalah besar kok. Artinya ketika Iya. teman-teman misalnya tanpa izin pun bisa aja sebenarnya ngupload kan, tapi ini adalah etika dan sekali lagi kami percaya bahwa apa yang ditanam itu yang dituai gitu kan. Jadi teman-teman kalau awalnya dengan baik ya, minta izin dulu, punten-punten dulu akan lebih baik ya, men ya. Iya. Lanjut nih. Bener dong. Kan kita nggak minta AdSense juga kan. Lanjut, men. Nge-lag parah. bisa mampir ke akun YouTube-nya. Maaf sih. Oke, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Panggilan wawancara pekerjaan Semarang, Februari 1990. Aku bahagia bukan main, hati berbunga-bunga. Oh, ini Harapan kayaknya untuk model ini bekerja ya, pada perusahaan milik yang pemerintah bacain itu ya. tampaknya akan segera terwujud. Di tangan. Modelnya bacain cerita ya. Yuhu. Wah, dia malah nyender-nyender. Pemerintah di kepala suratnya saja sudah senang bukan kepalang. Setelah setengah tahun lebih bekerja sebagai supir ambulan rumah sakit, akhirnya aku berkesempatan Baca untuk buku mendapatkan banget ini. pekerjaan yang lebih baik. Ini kayaknya ini ya, tipe yang ketawanya telat lagi. Ini tipe yang ya dari cerita dibacain ya. Suaranya sih enak ya yang bacainnya ya. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Enak suaranya, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Yang ada di buku dibaca aja nggak apa-apa sih. Ini kita mau langsung ini apa terusin apa kita agak-agak ke tengah dulu aja ya biar lihat ininya ya bedanya ya. Boleh. Nah, mungkin di sini bacanya udah nggak sedatar yang di awal ya. Kita lihat. Namun, bapak yang berdiri paling depan mulai tersenyum. Kita denger, men. Hah? Terima kasih, Pak. Kita Kami lihat. hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya, beliau bicara juga. Denger, men. Sambil tangannya Iyalah. menodorkan sesuatu. Dia memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Sama ya men ya, masih itu juga ya. Ya mungkin itu Sama, tapi style gila ya, kali ya. Kenapa? Durasinya 8 jam loh, 8 jam 30 menit loh. Berarti emang satu buku dibacain ya? Iya kayaknya sih gitu.
Wow, Buset, gila ya. usaha Keren gitu. banget ya, usaha banget ya, Usaha effortnya. banget gitu. Heeh. Asik. Padahal padahal bagusnya sih beli bukunya aja gitu. Enggak, kali ini kayak Lanjut. kayak semacam audiobook kali ya, orang sambil kerja sambil dengerin gitu ya. Tapi kan nggak dapat detailnya ya, Oh, kayak iya, gitu ya. iya, iya. Nggak kena sih. Ah, Kan ada apa? Ada beberapa gambar juga dalam bukunya ya. iya iya iya. Iya. Tapi ini usaha banget sih, keren 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 keren. Iya, iya. 8 jam loh. 8 Iya, jam 29 menit. Buset. ngerekamin gitu kan. Heeh. Berapa giga Tapi filenya itu, tapi berapa lama ngeditnya ini. upload uploadnya lama. Tapi ini kalau dibacain ya, kalau dibacain kayak gini, Eh, kita belum dengar semuanya, tapi ya kita anggap aja lah ini satu buku dia baca gitu kan ya. eh. 8 jam 29 menit. Berarti kalau dari naik kereta itu dari Jakarta Jogja mungkin ya. Iya, Jadi udah satu nyampe. buku habis tuh. Sementara bikinnya hampir setahun nih bukunya. Lanjut. Makasih lo udah ngerangkumin ya. Iya, iya. Kita lanjut terakhir apa kita pindah ke judul lainnya? Yang tadi ya di bawah-bawahnya ya. Boleh. Boleh yang mana? Yang di bawah-bawah aja. Oke, kita back ya ke yang tadi. Terima kasih ya Berita Mistis ya. Keren banget Keren. effortnya. Mhm. Gila. View-nya banyak lagi. Nanti komen aja di sini di bawah kalau ini. Kalau ada yang perlu dikoreksi atau mau ditambahin. Ini ada lagi spesial horor ya. Dari spesial horor di channel spesial horor nih. Dia Kalau spesial podcast. horror itu Ah, gua agak inget men. Maksudnya dia di Twitter tuh udah minta izin. Ingat gua kalau nggak salah. iya. Sama Heeh. Berita Mistis juga pernah kok. Pernah kok. Saya ingat gue Instagram ya. ya Instagram atau di mana gitu. Oh. Oke, kita mulai ya. Ini juga sama men, 8 jam ini men. Bener satu buku berarti. Semarang, Februari 1990. Tapi visualnya nggak masuk ya. Itu rumah di pinggir. Iya. Di kayak gurun pasir ini ya. Iya. Di ladang apa? Ladang garam sih sebenarnya pinggir laut. Oh, iya, Bukan iya. perkebunan karet ya. Tapi perkebunan garam ini. Iya. Aku Lanjut. bahagia bukan main. Hati berbunga-bunga, harapan untuk diterima pada perusahaan milik pemerintah tampaknya akan segera terwujud. Di tangan, aku menggenggam surat panggilan wawancara dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah. Aku tidak terlalu memikirkan di mana akan ditempatkan. Melihat tulisan instansi pemerintah di kepala suratnya saja, sudah senang bukan kepalang. Setelah setengah tahun lebih bekerja sebagai supir ambulan rumah sakit, akhirnya aku berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan pendidikan yang telah kuselesaikan. Kenapa kamu senyum? Sama ya, bacain ya modelnya ya. Sama. Baca Sebenarnya buku juga. kalau ekspektasi lo sih gimana sih sebenarnya kalau misalnya ada yang bawain kayak gini, apakah misalnya memang kayak bacain gitu atau gimana sih? Kalau ekspektasi dari penulisnya sendiri gitu kan? Apapun ya maksudnya entah itu teman-teman mau ngambil dari buku atau mau ngambil dari tweet Twitter atau Instagram gitu, apapun itulah cerita-cerita berstory, entah itu dari buku, entah dari tweet gitu. Maunya sih dengan judul yang sama ya, tokoh yang nggak diubah-ubah namanya gitu. Maunya sih lebih ke apa sih? Kayak pengucapannya dramatisasi gitu loh. Jadi lebih bagus lagi kalau ada improvisasi gitu, penambahan kata, penambahan kalimat, tapi masih di jalur yang sama, itu kayaknya lebih keren deh men, nggak harus stuck di buku gitu loh, baca buku kayaknya, ya bagus juga sih, cuma kayaknya lebih kalau menurut gue sih lebih bagusnya ada improvisasi ya, penambahan kalimat, penambahan kata gitu dengan nggak mengubah
jalan cerita sih gitu. Jadi mungkin kan Kayaknya karena tujuannya sama ya untuk hiburan. Jadi iya sih. kalau harapan dari penulisnya sendiri sebenarnya adalah ada usaha yang lebih lagi sehingga akan memperkaya gitu kan ya, memperkaya formatnya mungkin ya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Formatnya. Jadi Heeh. nggak ya nggak salah juga sih kalau yang baca buku gitu ya. Mungkin bisa menemani lagi jalan atau lagi di mobil atau lagi ngapain gitu kan. Tapi kayaknya lebih bagusnya ada penambahan-penambahan deh improvisasi gitu dengan nggak mengubah jalan ceritanya gitu. Iya, 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 iya. Kalau 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 dari segi musik sih kayaknya udah pada cukup ya, udah pada bagus lah gitu musik segala macam. Visual membebaskan gimana Mm-mm. menginterpretasikan cerita jadi visual itu kan bebas sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Itu. Oke, Lanjut. kita lanjut dulu ya. Senyum-senyum sendiri, Her. Senyum-senyum Fuad sendiri. yang tiba-tiba muncul dari balik pintu membuyarkan pikiranku yang tengah melayang senang tidak karuan. Oke, kita langsung ke tengah aja kali ya. Boleh. Tapi ini bagus nih, ada segmennya ya, jadi orang bisa lihat tuh mau lewat mana Oh, nih. jadi kayak Bagus sih. per bab gitu ya. Iya, kayak hampir kayak bab di bukunya, kayak contoh yang ini deh. Berada di teras. Aku menikmati suasana sore di perkebunan. Masih sangat asri. Hanya terdengar suara dahan dan daun pepohonan yang bersentuhan satu sama lain akibat tiupan angin. Ini yang Suara beri kokok kecil ya? ayam mulai mendekat ke Iya, iya. kandangnya juga Nah, menambah itu indahnya ada judulnya. suasana. Itu di kamar mandi siapa ya? Berarti sekitar Lama bab amat. 11 ke Aku 12. pingin Iya. Dan mungkin di sini urutannya agak terlalu nggak ini ya, agak beda dengan buku sih dalam artian penomorannya ya. Mm-mm. Gitu. Oke, kayak ini udah cukup juga kita bahas ya, kurang lebih sama sih ya ini. Sama-sama yang pertama tadi ya. Iya, yang pertama tadi. Kita lihat kita cari yang lebih, ya mungkin ya ini kita benar-benar serba spontan ya. Oh, hoi gitu kan. Zaman dulu amat sih, men. Apa nih? Tadi kan special horror udah, Bris Little Mrs udah, kita ya dari yang lain kali ya. Ini kayaknya banyak sih dari mulai prequel sampai ini. Bris tuh sering juga nih ngupload si RHDPK sendiri ya. Mungkin kita dari channel lain deh. Ya, channel lain. Pawon Misteri ini, Pawon Misteri. Oke, kita coba lihat. Pawon juga minta izin kok kalau nggak salah ya. Oh iya, iya. Wis. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi sama Mimin di Pawon Misteri. Nah, kali ini Mimin akan membawakan cerita dari @bristory. Udah minta izin ya kalau yang ini ya? Kalau ya. Kayaknya ya, kalau nggak salah. Coba lihat ke bawahnya. Oh, ada tuh mention kita juga tuh. Ya sudah lah. Uh-uh. Udah berarti. Oh. Pawon itu apa ya, men? Pawon. Dapur, men. Oh, dapur. Bahasa Jawa ya. Jawa. Dapur misteri. Nah, oke lah. Kenapa nggak dapur aja lebih enak ya? Mungkin ada maksud tertentu kali supaya kental Jawanya mungkin, atau supaya unik aja. Kalau dapur kesannya kayak masak gitu kan. Ya kan memasak misteri gimana sih? Iya sih. Iya Ya suka-suka dia sih sebenarnya. Oh iya, channel dia. Lanjut. Dengan judul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu anggota keluargaku, yaitu Om Heri. Om aku yang pernah jadi supir mobil pengantar jenazah di Semarang. Ini kok beda ya isi sama yang diomongin Om Heri sama Om Wahyu, ditulisnya Om Wahyu, diomongin Om Heri. Ya, mungkin agak-agak ini, man. Lagi agak capek. ketukar ya. Iya. Tapi kok cuma sebentar ya, cuma 22 menit ya. Rangkuman mungkin. Ini kalau yang sedikit gini malah menarik maksudnya. Kita bakal lihat ngomongin apa? Iya. Coba deh. Om yang juga banyak memiliki pengalaman aneh dan seram.
Waktu itu Om bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana. Benar-benar di tengah hutan, hutan karet tepatnya. Iya, alhamdulillah. Setelah bekerja sebagai supir mobil Gue jenazah cepetin ya. waktu itu, Iya. Tapi ini satu, kayaknya bukan ketika dari Om buku, men, kembali dari mendengar tweetnya. suara. Oh, kayak di Suara thread ya. yang cukup menarik perhatian. Srek, srek, srek. Ah, spesial ini kayaknya lo bisa ngomong sesuatu deh. Kalau ngomong apa, men? Ya, bukan Apa? Shrek kan. Kayak film kartun kalau Enggak, itu, animasi. enggak, ini bener, men. Ini yang ini Shrek. Oh, yang Sapu itu lidi. ya, sapu lidi ya. Iya. Ya, bukan Bukan Shrek. Nah, beda lagi. Kalau Shrek sapu lidi bener. Cuma ya itu tadi siapa sih namanya nih? Pawon Mister ini ngambilnya bukan dari buku tapi ngambil dari tweet Twitter kayaknya gitu. Ya, Soalnya eh apa yang disampaikan beda gitu, yang dibaca beda. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, Lanjut, coba kita lanjut tapi agak ini nih, agak jauh. agak jauhin. Tapi ini musiknya apa? Back sound-nya bagus ya. Membangun ini ya, ambience-nya ya. Benar. Membangun ambience-nya ya. Ambayan. Jorok. Ketika Om yakin kalau suara itu bersumber dari ruangan tengah. Suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang tinggi, semakin sering. Om semakin ketakutan, Bagus tapi ya, nggak main berani intonasinya berbuat ya. apa-apa. Bagus. Selang beberapa menit kemudian, suara itu menghilang. Suasana kembali hening, sangat hening. Jam sudah hampir di pukul 1 malam ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak Heri. Ada suara yang memanggil nama Om. Terdengar seperti suara Wahyu. Perlahan Om beranjak bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Beracu deh. Tapi bener ini baca tweet ya. Maksudnya kalau baca tweet itu kan masih belum. Kalau di tweet Twitter dan tweet Instagram itu kan yang bercerita kan dari sisi Bri-nya ya, bukan dari. Kalau di buku kan dari sisi si Om Heri-nya. Kalau dari ya bener berarti ini dari tweet sih. Bagus sih, suaranya juga bagus loh. Oke. Kita ini aja ya. Thank you ya, Pawon Misteri udah bawa ini dengan bagus. Ada lagi yang lain kan ya? Tadi spesial horor. Kayaknya itu yang kita bisa temuin ya. Kita temuin atau kita ganti kata kuncinya ya. Iya. Kalau kita cari Bri Story sendiri kayak gimana sih keluar? Oh ya, Channel kita semua dong. channel kita semua. Oh enggak tuh. Jangan. Enggak juga. Ada tadi kos-kosan yang di Jogja. Channel kita aja views-nya kalah ya sama teman-teman ya. Kalah jauh. Karena kita angin-anginan ya. Iya nih. Nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting kan sama-sama happy ya. Iya. Ini nih podcast horor. Ini nih kayaknya pernah ini nih yang pernah izin juga nih. Kita lihat yang ini ya. Kayaknya mudah-mudahan beda nih. Ada Saranjana juga, men. Pawon Misteri pernah bawain Saranjana. Baca Saranjana, baru-baru baca Saranjana apa? Dengar kalimatnya udah merinding. Anjrit, kaget gue. Serem. Keren. Bisaan Effort ya. ini, effort. Bisaan. Kita bikin gituan sih, men. Iya sih, ayo. Iya. Yang serem-serem gitu ya. Oh, yang serem lah. Orang. Masalahnya kita serem dibikin cerita doang tulisan. Kalau kayak gini ngocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua.
Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweetnya Mas Bri Story yang berjudul Horor Kantor Cimahi. Oke, langsung saja ya. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Sendirian, nyaris tengah malam, di tempat yang baru saja aku tempati. Suasananya sangat sepi. Di lahan luas yang atasnya berdiri 2 bangunan. Di rumah Nah, Apa ya? Suara apanya? Yang ceritanya, naratornya. ya itu mengingatkan, bukan yang awal ya, yang cerita. Mengingatkan penyiar Ardan zaman dulu yang bawain Ardan Nightmare juga sih, mirip ya. Dan Bagus sih. dulu juga Serem. Bri Story sebenarnya agak terinspirasi dari situ ya. Dari Banyak Ardan nih. ya. Iya. Masih ya. Dari Ya. apa? Tapi Lanjut. karakternya lucu si Chow Sing Sing ini. Kenapa? Iya, karakternya lucu si narator si Chow Sing Sing ini. Karena namanya Chow Sing Sing. Lucunya? dia ngambil warna vokal yang begitu, intonasinya kayak gitu. Yang mungkin bukan normal intonasi dia sih di real life-nya ya. Ini Jadi diubah ya. benar-benar manggung sih ini. Lanjut. rumah yang gak terlalu besar ini, aku seorang diri di ruang tengah menonton televisi. Biasanya jam 10 aku sudah lelap tertidur. Tapi malam ini berbeda. Aku sama sekali belum merasakan kantuk. Mataku terus memperhatikan layar TV. Sampai ketika sesuatu mulai terjadi. Ada sekelebat bayangan bergerak di depan rumah. Teman-teman kalau apa? Keren, bagus. Visualnya ya bagus ya. Iya sih, visualnya bagus. Iya kan? Gimana? Ya kalau kita mungkin memutuskan untuk tidak ngambil jalan ninja, kita ngambil visual dari video lain ya, orang lain gitu kan ya. Kenapa itu, men? Alasannya kenapa tuh? Takutnya ada ini kan ya. Takutnya ada apa namanya? Copyright di situ gitu, dan apa ya? Enggak. Kalau kita main asal comot nggak minta izin ya itu nggak bisa juga kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau dari kita tuh benar-benar mungkin ya karena Bri orangnya baperan ya. Kita berusaha sebisa mungkin tidak ada bermasalah secara etika ya, baik etika hak cipta gitu kan. Dan rasanya kalaupun Dari dulu ya perasaan kita main ya. Iya, Dari betul. awal ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kayak cover-cover kita ya, cover-cover Cerita. thread gitu kan, cerita, walaupun mungkin ada dari pakai unsur dari tempat lain ya yang bukan kita punya, itu pasti kita udah ubah ya. Kita udah ubah dengan supaya nggak plek-ketiplek mirip aslinya banget gitu ya, Jemen ya. Ya makanya, ya sekalian juga ya, sekalian ngasih tahu buat yang teman-teman follower Bri Story yang suka, ya follower Bri Story semuanya lah sekalian gitu. Untuk yang bertanggung jawab dalam hal visual di cerita Bri Story, ya ini orangnya, Mas Rai ini, takut ada yang belum tahu gitu kan. Kalau ada Bri Story, ada posternya atau flyer segala macam, nah ini orang yang tanggung jawab. Mas Rai ini yang bikin. Kalau gue gak ada urusan di situ, maksudnya gue nggak bisa juga bikin kayak gitu-gituan gitu. Tapi kalau Mas Rai ini nomor 1 lah di bidangnya, jaya di masanya. Gading. Nomor 1 di kelasnya lah untuk urusan belakang visual. di kelasnya. Nakal loh. Jadi untuk audio segala macam audio apa ya, visualisasi. Kok audio sih men? Ya audio dan visualisasi itu emang si Mas Rai ini yang tanggung jawab, yang bikin poster. Kalau teman-teman lihat
ada poster-poster di cerita Bristory, entah itu yang di awal, di tengah atau di belakang. Pokoknya segala macam visual itu ya Mas Rai ini ya tanggung jawab gitu. Bukan gua loh. Jadi kalau ada apa-apa marahin aja dia gitu. Iya, betul. Ya maksudnya kita saling ingetin sih di sini. Kita juga nggak mau ya. Ini berkaitan dengan nilai ya, berkaitan sama nilai, berkaitan sama value gitu kan. Bagaimana kita bisa menghargai karya orang lain dan supaya karya kita juga dihargai. Asli dari awal pun ketika kami berdiskusi mengenai gimana nih kalau ada yang mau pakai kontennya Bri gitu kan, Bri Story gitu kan, boleh apa enggak gitu kan. Dari gua ataupun Bri nggak pernah keberatan itu untuk dipakai gitu kan. Hanya mungkin ya berikanlah kreditnya gitu kan dengan cara mention di videonya atau kemudian Yes. tulis juga gitu kan Bener. di deskripsinya gitu kan bahwa sumber ceritanya dari Bri Story. Dan sebisa mungkin kalau bisa say hi lah, minimal ngasih tahu bahwa minta izin ya men ya, Iya, pemberitahuan gitu kan. pemberitahuan. Biar enak Dan aja. apa ya? Dan Kenapa? kalau bisa bukan kalau bisa sih. Judul, nama tokoh dan alur cerita itu nggak usah diubah lah gitu. Apa ya? Betul. Soalnya itu kan kayak kalau cerita-cerita di situ, cerita-cerita Bristory itu buat gua dan Ray itu kayak apa ya? Kayak anak ya maksudnya. Personal banget lah gitu kan. Personal gitu, bikinnya pakai hati gitu. Kalau diubah-ubah tuh kan sedih banget gitu. Jalannya harus ini, namanya harus ini. Penamaan tokoh pun nggak sesimpel yang dikira gitu, banyak pertimbangan gitu kan. Ya, Tuh, jadi ya kalau bisa jangan diubah lah semuanya. Nama, alur cerita. Tapi kalau improvisasi apa ya, kalimat, penambahan diksi, pengurangan diksi itu nggak masalah. ya, ya. Gitu. Oke. Kayaknya udah cukup lah kita ya. Gak usah banyak-banyak banget juga. Kalau iya bener. Kalau ada apa? Kalau ada cerita-cerita di YouTube yang mau kami reaksi gitu ya, nggak apa-apa taruh di komen aja men. Ya, atau teman-teman pengen kita ngapain gitu kan ya. Kasih tahu aja. Ada ide suruh ngapain gitu, Ya. jalan aja. Kalau kami untuk masalah ini, untuk masalah pemakaian karya ini, pada dasarnya kita nggak akan menghalangi teman-teman untuk memakai karya dari Bri ya. Pada dasarnya. Hanya mungkin ya punten-punten aja lah, kulon-kulon nuwun dulu gitu kan. Ketika teman-teman bisa senang, bisa happy, bisa dapat keuntungan dari sana, kami pun ikut senang juga gitu kan. Bahwa karya kami mendatangkan manfaat buat teman-teman semua. Gitu. Ada final say, men? Nggak apa-apa, teruskan berkarya. Siapa tahu rezekinya dari YouTube kan, mau pakai cerita Bristory juga nggak apa-apa gitu. Semoga berkah buat semuanya, ada impact bagus, ada manfaat yang pasti. Harus ada Iya. manfaat buat semuanya. Oke, itu aja dulu dari kita. Ingat Kami. ya dari saya bukan penulis Pak, ya kadang masih salah saya. Dari kami ya, ini sekian dulu dari kami. Jangan lupa kasih komentar atau saran, monggo kami terbuka untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Itu siapa itu? Elik. Ya wes. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.